Dan saya punya bapak itu, enggak apa-apa katanya, saya sudah cerita ini. Pokoknya yang di dalam rumah ini enggak perlu khawatir, enggak bakal disengat itu, insya Allah enggak bakal disengat. Itu ya, seperti itu. Bukan berarti mau ditiru. Jangan pasang di rumah, Pak. Tapi maksud saya sebenarnya, ya kita manusia ini, ya punya sebenarnya punya kepekaan. Kita sebenarnya bisa berkomunikasi dengan, ya, coba seperti sahabat Nabi ini yang memberikan. Saya kira binatang ini makhluk yang paling pandai membalas budi orang. Ya, coba kita perhatikan ya. Ya, sehingga banyak orang yang disakiti oleh manusia, kemudian dia memilih bersahabat dengan binatang. Trauma dengan orang, akhirnya dia bersahabat dengan binatang. Ya, kenapa? Karena binatang ini, ya, kalau kita sudah saling itu dia bisa pahami kita bisa pahami dia. Ya. Ada kisah nyata di Jepang itu ya. Jadi ada anjing itu yang selalu mengantar tuannya ke kereta. Nah, sampai kemudian tuannya ini meninggal dunia. Jadi ini anjing itu selalu datang ke stasiun kereta ini untuk menunggu tuannya ini datang. Sampai orang-orang kemudian lihat, ini anjing kok mau salju turun, mau panas, selalu datang ke sini. Barulah kemudian orang-orang ngerti ini ceritanya bahwa oh, anjing ini menunggu tuannya pulang. Sementara tuannya ini sudah meninggal, kemudian difilmkan itu. Itu sampai sebegitunya itu. Nah, maksud saya begini, ketika kita memandang binatang itu, jangan sampai kemudian ada pandangan meremehkan, apatah lagi kemudian menyakiti, apatah lagi kemudian mengeksploitasi binatang. Ya, nah itu mungkin yang pelajaran yang penting bagi kita hari ini. Nah, mungkin seperti itu. Kalau sudah tidak ada, kita rehat. Oh iya masih ada. Silakan. Ya, silakan. Saya tanyakan, saya tahu ketika hari kiamat itu, ketika sangkakala ini ditiupkan, semua makhluk hidup dihidupkan kembali. Apalagi termasuk dengan binatang-binatang itu. Terus yang kedua, ketika kita nanti ditempatkan surga dan neraka, hewan-hewan ini ditempatkan di mana? Apalagi hewan yang haram. Ya. Baik. Jadi begini. Dalam hadis yang sahih ya, hadis ini ada di Sahih Bukhari. Disebutkan bahwa binatang-binatang ini juga ada kisah di antara mereka. Jadi binatang yang katakanlah zalim kepada binatang yang lain, ini akan dibalas juga. Setelah itu kemudian semuanya ini akan dikembalikan kepada asal penciptaannya, yaitu menjadi tanah kembali. Betul itu. Makanya di An-Naba itu ketika orang kafir itu melihat binatang-binatang ini dikembalikan setelah kisos, kemudian dikembalikan menjadi tanah, mereka malah pingin seandainya saya jadi binatang saja. Nah, seperti itu. Makanya itu kan ada ada cerita anekdot, tapi pelajarannya ini penting. Jadi ada sapi, ada kambing, anjing, babi. Nah, lagi ngumpul di warung kopi lah. Ini lagi cerita-cerita. Ya biasalah ini, ya seperti orang juga kalau ngumpul-ngumpul itu mereka kemudian mulai membanggakan diri sendiri, ya. Sapi kemudian bilang begini, ini kalau saya lihat-lihat ini
Di antara kita yang datang ini kayaknya saya yang paling ini ya, yang paling elit lah saya ini. Ya, pertama, ya daging saya ini paling disukai orang. Ya, kulit saya ini banyak manfaatnya. Kemudian tenaga saya ini, wah, susu saya, masya Allah, wah ini. Apalagi kalau hari raya kurban itu orang cari sapi semua. Tidak ada orang cari anjing. Oke. Terus kambing bilang begini, ya betul. Memang kau itu punya kelebihan. Tapi kitong ini juga ada kelebihan yang kau tidak punya. Ya. Susu kambing itu lebih bermanfaat untuk kesehatan dibandingkan susu sapi. Kemudian daging kambing ini daging yang paling disenangi oleh Nabi. Bukan daging sapi. Ya betul kalau hari raya kurban itu orang cari sapi, tapi coba kalau akikah. Tidak bisa sapi. Kambing yang dicari. Nah, daripada anjing katanya. Wah, anjing begini, kok saya lagi yang kena ini. Jadi anjing bilang begini, memang air liur saya itu memang najis. Itu betul. Tapi saya ini banyak gunanya. Itu. Kamu tahu itu Ashabul Kahfi itu. Itu anjing yang sama-sama Ashabul Kahfi itu nenek moyang saya itu. Jadi begini-begini nih saya keturunan anjing wali. Kemudian kalian tahu enggak? Ya, anjing itu ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara. Pangkatnya sampai letnan jenderal itu. Gitu? Ya, anjing pelacak ini. Wah. Jadi mending saya katanya. Ini babi kan dari tadi diam. Wah, saya ini sudah hancur sudah. Ya. Jadi mending saya lah daripada teman kita sebelah ini. Ya. Lalu kemudian babi tidak tahan juga, dia angkat bicara juga. Tapi dia kan tidak punya pilihan. Oh, babi ini dari ujung kaki, ujung rambut, luar dalam najis semua. Ya toh? Kemudian model lah sudah begitu. Tapi dia bilang begini, saya ini kalau mati selesai sudah. Jadi tanah, selesai. Tapi manusia kok tidak sholat? Hati-hati. Manusia kok tidak sholat? Nanti mereka itu pengen jadi babi mereka itu. Kenapa? Karena saya ini ujung-ujungnya nanti cuma jadi tanah, selesai perkara. Ya ini cerita anekdot saya. Ini penting sekali. Janganlah. Jadi manusia itu nanti ada masa di mana ya Allah, ya laitani kuntu turaba. Daripada masuk neraka mending saya jadi tanah saja. Padahal yang jadi tanah itu hanya binatang. Jadi betul itu bahwa ada kisos di antara sesama binatang. Wallahu alam bagaimana prosedurnya, bagaimana regulasinya gitu. Yang jelas itu ada, kemudian binatang itu akan berakhir kemudian dikembalikan menjadi tanah. Ya mungkin seperti itu. Oke, kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HP toko, HP masjid. Bang donat. Woi donat, raja donat. Raja donat itu. Ini punya donat. Wah.
Pipimu penuh dengan gula donat. Hari ini bukan kuku ya.